Itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Dosen yang sedikit agak senior sebenarnya sudah bisa meminta asisten untuk membantu membagi-bagi. Yang paling penting kan dia yang mengkategorisasikan. Yang saya perlukan adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, data itu tidak. Jadi buku itu tidak selalu kalau mau menulis buku harus riset dulu, minta dulu uang ke Pak Harman. Tidak ada keharusan itu sama sekali. Ya, tidak ada keharusan itu sama sekali. Ya, kan? Karena kita ingin menulis buku, gitu kan? Bukan menulis jurnal. Ini lupa kadang-kadang kita. Ya, kan? Yang waktunya itu adalah jangkanya sangat pendek sekali. Ya, kita berpacu dengan sesuatu yang kebaruannya. Ya. Kemudian kita harus menuliskan garis besar semua hal yang akan dikatakan, ide, pengetahuan, dan cerita kunci yang ingin dibagi dengan pembaca. Kenapa saya tekankan kata yang terakhir ini, Bapak sekalian? Ini bukan yang ingin kita bagi dengan pembaca. Jadi bukan ingin menunjukkan diri kita, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah apa yang ingin kita bagi dengan pembaca. Jadi kuncinya tetap saja adalah pada pembaca. Ya? Nah, ini yang terakhir. Kalau menurut secara teoretik, kalau ibu bapak meluangkan waktu secara teratur, ya, dalam waktu 1 minggu yang pertama, ya, garis besar daftar isi buku itu sudah bisa dilakukan. Tapi jangan berhenti di daftar isi. Celakanya kita tidak terbiasa dengan cara seperti ini. Daftar isinya dibuat sebelum dicetak. Padahal penulis itu harusnya didasarkan pada ini garis besar daftar isi buku selembar, kan itu saya ingin mengatakan. Ya, orang ya, outline itu menjadi penting sekali. Menulis tanpa outline itu akan pergi ke mana-mana dan tidak tahu kapan ini berhenti. Ya harus punya outline, kita harus punya outline, baru tidak punya outline. Ini saya kira kita menulis draft, ya, mulai menulis mengacu pada garis besar yang akan kita, terus menulis semua hal yang ingin disampaikan, hindari merevisi dan mengedit pada saat bersamaan ketika menulis. Jadi pada tahap ini kegiatan utama adalah menumpahkan semua hal yang ada. Jangan pedulikan soal format, tata bahasa, kosakata, kesalahan ketik, teknik penulisan atau bahkan kesalahan substansi. Jangan pedulikan. Sekali Bapak balik ke belakang, Anda sudah begini. Kerjaannya hanya ngedit saja. Jangan pedulikan itu sama sekali. Tulis, ini buku loh ya. Sama ini pelajaran saya masih ingat dulu Prof. Abdullah dari dia sejarawan juga mantan ketua LIPI pada saya kalau menulis disertasi itu tulisnya ditulis saja sampai selesai, nanti gampang. Kalau sudah ditulis itu wujudnya sudah ada, bos benar atau salah, buat apa, nggak tahu bahasa Inggris seperti apa, nggak peduli, udah tulis saja ya. Apalagi kalau kita harus menulis dalam bahasa Inggris kalau sendiri. Nah, bahasa Inggrisnya udah kata orang, bahasa Inggrisnya Jawa dan Inggrisnya apa, pokoknya ya bahasa Inggris nggak peduli. Tapi itulah draft, itu namanya draft. Jadi jangan coba-coba mengedit, merevisi ketika sedang menulis. Tulis saja. Jadi jangan kembali ke belakang. Nggak usah pikir. Tulis lagi, ini tinggal berhenti besok, ini 2 jam, hari 1 jam hari ini tulis saja apa yang bisa didapat, tulis. Baru kita tahu kita sudah ditulis di depan gitu kan. Nggak peduli, jangan peduli dengan itu. Ya, duplikasi ide apa gitu, nggak. Yang namanya nulis buku ya seperti ini. Tidak ada apa namanya, sama sekali tidak.
Eh, tekniknya, monggo silakan. Saya bukan orang yang suka dengan hanya satu cara, yaitu adalah tergantung pada satu teknik. Saya kira tidak. Kita bisa mengetik sendiri langsung pada media, pada komputer. Kita bisa lakukan itu. Tetapi Ibu Bapak tahu, terutama yang Islam, salah satu buku tentang tuntunan sholat yang dibuat oleh Profesor Hasbi Sediki itu adalah hasil dari berbagai tulisan kertas. Ada kertas apa namanya bungkus rokok yang dulu itu begitu, naik kereta api dia apa namanya menulis di mana saja itu kumpulan tulisan tangan dia tuliskan pada satu hari. Jadi menurut saya bisa apa saja, ya. Kita ibu bapak juga bisa mengucapkan secara lisan, langsung didampingi seseorang untuk mengetik misalnya, ya kalau misalnya punya asisten gitu, ngomong asistennya ngetik, boleh, gitu kan? Atau kita merekam ucapan kita ucapan dan atau kita ada apa namanya pasang ada kamera kita ngomong gitu, ya macam-macam, atau mana semuanya, ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi menurut saya tekniknya bisa dipadu, bisa hanya satu. Itu hanya soal tekniknya. Teknik sebagaimana kita menulis. Tidak. Tapi ada yang sangat pokoknya ya menulis itu ya di apa namanya di prosesor kemudian tulis itu aja itu menurut. Kalau saya melihat tidak. Kadang-kadang ide itu datang, ide itu hadir ketika kita sedang naik kereta api. Ide itu datang ketika kita sedang entah berada di mana. Jangan tunggu sampai nanti hilang, kemudian akan datang lagi. Berapa kuat kita menyimpan ide itu? Berapa banyak dari kita sekarang coba ibu bapak renungkan. Berapa banyak kita kehilangan ide yang sangat bagus. Pada satu hari muncul tulisan, dulu saya sudah pernah memikirkan soal itu. Tetapi tidak pernah, karena ide itu datang, tidak pernah kita dokumentasikan. Nah, dalam hal direkam baik lisan maupun visual atau ditulis tangan, tugaskan orang lain untuk mentransliterasikan atau memetiknya menjadi draft tulis. Jadi hindari melakukannya sendiri. Jangan lakukan itu. Ibu bapak jangan lakukan itu. Berhenti nanti. Jadi gak karu-karuan. Jadi suruh orang lain mengetiknya, suruh orang lain transliterasikannya, biarkan aja. Nah, nanti dia menjadi tulisan. Oke? Saya kira kita harus bersahabat.